$27,347 miliar rupiah, $183,300 Amerika Serikat, $100.000 Singapura, dan 1 unit mobil Alphard. Kontroversi sunat hukuman mantan pejabat. Tawa bahagia para mantan pejabat terpidana korupsi saat menghirup udara bebas seakan melukai keadilan. Bagaimana bisa Ratu Atut Khosyah yang tersangkut kasus suap Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mukhtar, sebesar 1 miliar dan korupsi pengadaan alat kesehatan sebesar 79 miliar. Surya Dharma Ali, ex-Menteri Agama yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi pelaksanaan ibadah haji periode 2010-2013 yang merugikan negara sebesar 27,2 miliar dan 17,9 juta dolar Singapura. Patrias Akbar, ex-Hakim Konstitusi yang terbukti menerima suap dari pengusaha impor daging sebesar 50.000 dolar Amerika Serikat dan dijanjikan 2 miliar rupiah pada tahun 2017. Zumi Zola, mantan Gubernur Jambi yang terbukti menerima gratifikasi 37,347 miliar rupiah, $183,300 Amerika Serikat, $100.000 Singapura, dan 1 unit mobil Alphard. Belum lagi kasus upaya suap Zumi Zola terhadap anggota DPRD Jambi dengan total 12,94 miliar. Mereka dinyatakan bebas bersyarat setelah hukumannya disunat melalui remisi. Mereka ini sudah memenuhi persyaratan administratif dan substantif sebagaimana tertera di pasal 10 Undang-Undang Pemasyarakatan nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Antara lain, persyaratan itu berkelakuan baik, aktif dalam program pembinaan, dan secara waktu telah memenuhi persyaratan sudah melewati 2/3 masa pidana atau minimal 9 bulan. Hakim memang diberikan non-diskriminasi tanpa terkecuali. Kita hidup itu di atas penindasan sebenarnya. Kalau aku bilang yang korupsi makin berjaya, yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya itu ya. Jadi aku menyayangkan sekali sih. Artinya emang untuk memberantas korupsi itu sudah dari sejak zaman dulu ya. Zaman bapak kita dulu itu untuk hal korupsi itu KKN itu di Indonesia itu sudah menjamin. Dan yang paling kontroversial dan cukup mencengangkan publik adalah bebas bersyaratnya Jaksa Pinangki. Tahun 2020 jadi tersangka suap kasus korupsi Joko Chandra dan tahun 2021 divonis 10 tahun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Di tahun yang sama dipangkas jadi 4 tahun hukuman penjara. 6 September lalu sudah menghirup udara bebas. Ini bukan zaman Aladin, tapi hukuman para pejabat benar-benar simsalabim, disunat sesingkat-singkatnya. Padahal publik belum lupa dahsyat perbuatan mereka menyalahgunakan wewenang. Perlu dipahami juga oleh teman-teman, oleh masyarakat bahwa mereka ini bukan bebas murni atau bebasnya, bebas bersyarat. Tentunya ada syarat-syarat. Kami sampaikan tadi bahwa 2/3 dari masa pidananya, persyaratan untuk mendapatkan program PB adalah sudah menjalani 2/3. Kemana sepertiganya? Sepertiganya inilah yang dijalankan di luar lapas. Koruptor itu bebas bersyarat itu kayaknya nggak adil banget ya. Ya, setiap tahanan memang punya hak mendapat remisi atas perlakuan mereka selama menjalani hukuman di rutan. Tapi jika ramai-ramai para mantan pejabat mendapat keringanan hukuman secara bersama-sama, sungguh mencurigakan. Negeri seakan menjadi surga bagi para koruptor karena tak pernah memberi efek jera. Jika benar para mantan pejabat orang yang paling berhak mendapat remisi, lalu di mana keadilan? Sementara seorang napi di Jogja harus menjalani di balik jeruji besi
sementara ia harus menunaikan kewajibannya menyusui sang buah hati. Periksa Ferdy Sambo, tim Cyber Barreskrim Polri gunakan lie detector. Kasus Ferdy Sambo masih menggelinding panas. Belum kelar terjerat dalang utama kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Mantan Kadif Propam Polri kembali akan diperiksa tim Cyber Barreskrim Polri terkait obstruction of justice atau upaya menghalangi penyidikan kasus pembunuhan Brigadir J. Pemeriksaan mantan bos polisinya polisi tersebut yang akan digelar hari ini. Tim Cyber Barreskrim Polri sampai harus menggunakan alat poligraf atau lie detector. Penyidik akan segera melengkapi berkas perkara dan mengirimkan ke JPI. Dalam kasus obstruction of justice itu, Ferdy Sambo diduga telah mengatur skenario yang menyebutkan terjadi tembak-menembak antara dua ajudannya, yaitu Bayangkara II Richard Eliezer atau Barada E dengan Brigadir Yosua. Skenario ini dia ciptakan untuk menutupi kasus pembunuhan terhadap ajudannya itu. Ferdy Sambo bahkan diduga menggalang 3 Kapolda untuk menguatkan skenario yang dibuatnya, bahwa tembak-menembak yang menewaskan Brigadir J itu terjadi karena sang istri, Putri Chandrawati, mengalami pelecehan seksual. Sejumlah perwira pun langsung diberhentikan tidak terhormat. Teranyar, gara-gara menyokong kejahatan Sambo, Kombes Agus Nurpatria diberhentikan tidak terhormat. Ya, kalau saya belum mendapat informasi yang update dari tim sus, ya itu belum berani saya jawab. Karena tim sus sekali lagi bekerja sesuai dengan fakta yang ditemukan, ya, dan itu nanti akan disampaikan hasil kalau memang ada. Ya, kalau misalnya nggak ada seperti yang tadi saya luruskan, pemeriksaan 3 Kapolda, saya tegaskan tidak ada, belum ada. Ya, sejak kasus ini mencuat ke permukaan, publik seakan dibawa berputar-putar. Skenario tembak-tembakan di rumah dinas Sambo di Duren 3 yang dipicu karena Putri mengalami ruda paksa oleh Brigadir Yosua sempat dihentikan tim Sus Polri. Namun belakangan motif ruda paksa kembali mencuat setelah rekonstruksi dilakukan. Bahkan temuan Komnas Perempuan seolah menguatkan dugaan tersebut. Buat Bapak Kapolri, baik pun Bapak Presiden ya, tolonglah jangan ada dibuat keistimewaan ya bagi Ibu Putri. Di tengah simpang siurnya kabar ada upaya ruda paksa Putri Sambo, belakangan di jagat maya muncul kabar liar. Susi, asisten rumah tangga Sambo dan Putri, muncul bongkar rahasia kebusukan Ferdy Sambo. Tolong dibuka itu pintu rahasia di belakang rumah untuk penyiksaan Joshua, itu ada pintu rahasia, kuncinya ada di lemari sebelah yang tempat Joshua disiksa. Tak hanya itu, anak-anak Ferdy Sambo yang mendapatkan atensi penuh dari Kak Seto saat kedua orang tuanya terjerat kasus hukum, perlahan gaya hidupnya terbongkar. Trisha Angelica Ardiadana Sambo yang disebut-sebut Putri Sulung Sambo dikabarkan ribut di sebuah klub malam.